Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info Bidanku. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang KB suntik. Bener gak sih KB suntik ini membuat jadi susah hamil? Karena banyak banget ya yang nanya ya, sudah lepas KB suntik tapi tidak juga hamil-hamil ya. Jadi teman-teman ya, kalau KB suntik itu ada dua jenis. Yang pertama itu suntik KB yang 1 bulan. Nah, isinya ini hormon estrogen dan progestin. Nah, untuk mencegah kehamilan itu harus disuntikan setiap 1 bulan sekali. Sedangkan yang kedua itu jenis KB suntik yang 3 bulan sekali. Itu isinya hormon progesteron. Nah, untuk kedua jenis KB suntik ini cara kerjanya itu sama ya. Jadi kalau untuk cara kerjanya KB suntik itu ya, dia itu yang pertama mengentalkan lendir serviks ya, sehingga si sel sperma ini susah mencapai sel telur. Kemudian mencegah terjadinya ovulasi sehingga tidak ada sel telur ini yang bisa dilepaskan. Nah, cara kerjanya itu ya, hormonnya itu disimpan di dalam lemak tubuh wanita, kemudian dikeluarkan secara sedikit demi sedikit untuk mencegah kehamilan ya. Jadi kalau untuk suntik KB yang 1 bulan ini bisa digunakan untuk mencegah kehamilan ya. Itu bisa digunakan untuk pasangan yang baru menikah. Tetapi kalau untuk pasangan yang akan menunda kehamilan itu tidak disarankan menggunakan KB suntik yang 3 bulan. Kenapa? Karena si hormonnya ini itu disimpannya di dalam lemak ya. Apalagi kalau misalkan dalam tubuh wanita ini lemaknya banyak dan badannya berukuran besar, otomatis si hormon ini itu masih lama tersimpan di dalam tubuhnya. Kemudian kalau setelah lepas KB suntik ya, itu kesuburannya itu kembalinya setelah 6 bulan sampai 12 bulan ya. Jadi kadang-kadang kan setelah lepas KB suntik tidak langsung menstruasinya lancar. Memang seperti itu cara kerjanya, karena si hormonnya di dalam tubuh itu dia itu masih ada sisa kayak gitu. Jadi makanya kalau untuk wanita yang setelah lepas KB tetapi belum juga hamil, itu berarti kemungkinan masih ada sisa-sisa hormon di dalam tubuhnya. Dan kalau misalkan sampai jangka tertentu, misalkan lebih dari 2 tahun belum juga hamil setelah lepas KB suntik, kakak perlu datang ke dokter spesialis kandungan ya, untuk mengecek kondisi tubuh kakak, apakah memang ada masalah lain atau tidak. Biasanya kalau susah hamil itu ada masalah lain ya, atau misalkan terus menstruasinya tidak teratur, gangguan hormon ya, apakah ada endometriosis atau tidak, apakah ada kista atau tidak, itu perlu diperiksa kembali. Bukan semena-mena penyebabnya itu gara-gara lepas dari KB suntik aja, itu perlu ditinjau kembali ya penyebabnya. Jadi kalau sebaiknya untuk pasangan yang akan menunda kehamilan, jangan gunakan KB suntik yang 3 bulan. Kemudian untuk pasangan yang sudah pernah memiliki anak tetapi menggunakan KB suntik 3 bulan dan merencanakan ingin hamil kembali, sebaiknya merencanakan kehamilan itu jauh-jauh hari untuk melepas KB-nya. Minimal 1 tahun sebelum ingin punya anak itu harus sudah dilepas. Supaya apa? Supaya hormonnya itu yang ada di dalam tubuh itu segera habis gitu. Tapi kalau misalkan kondisi tubuhnya itu memang sehat, tidak ada masalah di dalam rahim dan semuanya itu sehat, berarti kakak harus dari sekarang itu konsumsi multivitamin untuk menyuburkan rahimnya kakak untuk mempersiapkan kehamilan. Kakak bisa konsumsi asam folat, buah yang mengandung vitamin C, olahraga yang rutin, menjaga tubuh tetap ideal. Tapi kalau wanita dengan kondisi sehat ya, dia ini subur, lepas KB pun subur, ya itu tidak berpengaruh ya untuk dirinya.
Karena kan ada sebagian wanita itu yang kondisi tubuhnya itu tidak subur ya, jadi ditambah lagi menggunakan KB suntik jadi tambah tidak subur. Jadi tidak semua wanita itu yang menggunakan KB suntik itu jadi susah hamil. Tapi kalau kondisi tubuhnya itu memang subur ya subur aja gitu. Tapi kalau untuk wanita yang tidak subur sebaiknya segera konsultasi ke dokter kandungan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.